Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zopi Sundari dari Laboratorium Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Nah, masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka dilakukanlah praktikum secara daring. Kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah morfologi tumbuhan yang berjudul tentang bunga. Bunga merupakan struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Nah, organ reproduksi pada tumbuhan yaitu benang sari dan putik. Fungsi utama dari bunga yaitu untuk menghasilkan biji. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari bunga. Terdiri dari benang sari, kepala sari, putik, kepala putik, kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai bunga, bakal biji, dan dasar bunga. Berdasarkan kelengkapan komponen penyusun bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan tidak lengkap, dan bunga sempurna tak sempurna. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki semua bagian pada bunga. Contohnya seperti bunga anggrek, bugenvil, mawar, dan kembang sepatu. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut, seperti bunga asoka dan bunga jambu. Bunga sempurna dikatakan dia sempurna karena dia memiliki dua jenis alat perkembangbiakan di dalam satu bunga. Contohnya asoka, bugenvil, dan kembang sepatu. Sedangkan yang dikatakan dengan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat perkembangbiakan dalam satu bunga, seperti bunga pepaya. Selanjutnya, bunga berdasarkan tipenya dibedakan menjadi dua, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, dikatakan bunga majemuk yaitu bunga tidak terbatas, makin ke ujung bunganya semakin muda atau masih dapat tumbuh menjadi bunga lagi. Sedangkan bunga tunggal yaitu bunga yang satu tangkainya itu hanya mendukung satu bunga saja. Nah, berikutnya bunga majemuk ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga majemuk terbatas dan majemuk tak terbatas. Nah, yang disebut dengan majemuk terbatas yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya itu selalu ditutupi dengan satu bunga. Sedangkan majemuk tak terbatas yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya terus tumbuh atau dapat tumbuh terus. Bunga kertas atau Bougainvillea spetabilis merupakan bunga yang unik karena memiliki daun pemikat yang seolah-olah menyerupai mahkota bunga dengan warna yang mencolok. Bougainville merupakan tanaman bunga tunggal dan termasuk ke dalam bunga sempurna karena pada satu bunga terdapat dua alat kelamin yaitu benang sari dan putik. Bougainville memiliki bagian seperti kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, dan bunganya itu berbentuk simetri. Sirsa atau Anana muricata termasuk jenis bunga tunggal. Bunga ini bermahkota tebal dan warnanya hijau. Bunga ini tersusun dari berlapis-lapis mahkota, 3 helai lapisan dalam dan 3 helai lapisan luar. Umumnya bunga sirsa berbunga sempurna, tetapi sering juga ditemukan bunga betina saja. Sifat penyerbukannya adalah penyerbukan silang dengan bantuan serangga. Mawar atau Rosa sp merupakan tanaman bunga tunggal. Bunga mawar termasuk ke dalam bunga lengkap yang memiliki bagian sebagai berikut: mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, bakal buah, benang sari, putik, kepala sari, kepala putik yang tertanam di dalam bunga. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis memiliki bagian bunga yang lengkap. Ia merupakan bunga sempurna karena dalam satu bunga terdapat dua kelamin yaitu benang sari dan putik. Bunga sepatu memiliki bagian-bagian bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik.
dan bunganya ini berbentuk simetri. Kamboja atau Plumeria sp merupakan tanaman berbunga tunggal. Bunga Kamboja berbentuk seperti trompet dan berkumpul di ujung ranting. Bagian dalam bunga ada yang berbulu dan tidak berbulu. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota bunga, serbuk sari, kepala putik, kelopak bunga, dan bakal buah. Bunga anggrek atau Dendrobium sp. Morfologi bunga dari tanaman anggrek ini yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, dan calon buah. Kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima adalah termasuk bunga majemuk. Warna bunganya ada yang berwarna merah dan kuning. Bunga kembang merak ini memiliki bunga majemuk karena mahkota bunganya bisa mengalami metamorfosis menjadi tabung mahkota dan pucuknya dapat tumbuh bunga lagi. Nah, kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah morfologi tumbuhan diharapkan untuk mengecek description box di bawah ini agar adik-adik mengetahui tugas-tugas yang harus diselesaikan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.